Saatnya Kompas Bisnis, saudara, menanggapi kenaikan harga minyak dunia yang sempat menembus level di atas $100 Amerika Serikat per barel. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta masyarakat tidak khawatir karena menilai kondisi ekonomi nasional masih terjaga. Menurut Purbaya, pemerintah akan mengantisipasi dampak gejolak global terhadap ekonomi di dalam negeri. Sejumlah skema telah disiapkan untuk memitigasi pelebaran defisit APBN. Purbaya bilang hingga saat ini belum melihat gangguan aktivitas ekonomi masyarakat karena harga minyak yang naik. Ia juga memastikan tidak akan terlambat mengambil keputusan di saat harga minyak dunia terus melonjak. Artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis, kita jauh dari krisis. Jadi ekonomi kita sedang bagus. Teman-teman nggak usah takut, nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin. Pak, itu hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 malah tadi pagi jam 10. Kan baru 1 hari, hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin dia Pak, selama setahun kan katanya akan 3 bulan dulu Pak. Bahkan bilang kan rata-rata setahun, apakah akan diperpendek melihat 3 bulan dulu angka statusnya atau tetap mau dilihat setahun Pak rata-ratanya? Kalau setahun udah lambat dong. Mau di koreksi di akhir tahun udah telat. Jadi kita lihat sebulan ini, kita lihat gimana sih keadaannya. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dan sekarang kan ekonomi masih ekspansi kan. Saya belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar. Jadi teman-teman yang lain jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga akan 100 terus. Bahkan ada yang bilang menuju 150 dan kita akan anggarannya akan nggak kuat. Tapi kita akan assess terus dari waktu ke waktu. Hitungan kita kan berubah-ubah terus sesuai dengan keadaan. 92 ya kalau rata-rata sekarang berapa? Belum 100 kan sekarang rata-ratanya. Jadi masih di bawah itu. Jadi masih tenang-tenang dulu. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Perlu dipahami, sejak serangan AS Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, harga minyak mentah Brent terpantau terus naik. Pada penutupan perdagangan 2 Maret, harga minyak melonjak ke $77,74 Amerika Serikat per barel. Harga minyak mentah Brent melampaui angka psikologis pada 3 Maret, tembus $81,4 per barel dan menyentuh $85,41 Amerika Serikat pada 5 Maret. Kenaikan harga minyak makin tak terbendung menembus level $92,69 per barel pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Nah, hari Senin pukul 9.33 waktu Indonesia Barat, minyak sempat menyentuh level tertinggi di harga $118 Amerika Serikat per barel hingga akhirnya ditutup pada $98,96 per barel. Sementara kenaikan juga terjadi pada minyak mentah WTI. Pada penutupan perdagangan awal pekan, harga berada di level $71 per barel. Harga terus naik hingga menyentuh $74 per barel pada 3 dan 4 Maret. Kenaikan harga makin meroket. Pada 5 dan 6 Maret masing-masing ditutup pada harga $81 dan $90,9 Amerika Serikat per barel. Pada Senin pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, harga minyak WTI sempat tembus $116 hingga akhirnya turun pada penutupan perdagangan di harga $87,73 per barel. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat tertekan selama sepekan terakhir. Sejak serangan AS Israel ke Iran ditambah diturunkannya outlook RI oleh Fitch, pada 3 Maret rupiah masih di level 16.870 per dolar dan kian melemah hingga ke 16.911 per dolar pada hari Kamis. Sempat terpantau menguat pada penutupan perdagangan 5 Maret di 16.886 dan kembali melemah pada 6 dan 9 Maret masing-masing di level 16.919 dan 16.974 per dolar. Bahkan rupiah sempat diperdagangkan di harga lebih dari 17.000.
Kita cek pasar modal. IHSG terpantau rontok dengan penurunan hampir 9% selama sepekan terakhir. Pada 3 Maret IHSG masih berada di level 7.939, turun ke 7.577 di hari berikutnya. Sempat menguat tipis 1,76% ke level 7.710 pada penutupan perdagangan hari Kamis. Namun bursa saham tak kuat menahan sentimen negatif yang datang bertubi-tubi dan kembali anjlok pada 6 dan 9 Maret. Masing-masing berada di level 7.585 dan 7.337. Kita bahas bagaimana dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap ekonomi nasional, seberapa besar ketahanan APBN kita di tengah tekanan kondisi global ini. Kompas Bisnis akan tanyakan ini kepada Guru Besar Fakultas Ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gahmi. Prof. Gahmi, dengan Tifal di sini, selamat pagi. Selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kabar kami baik, terima kasih juga sudah bergabung. Yang terbaru dulu saya mau tanya ke Anda, karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama. Disebut ini perang jangka pendek. Buat ekonomi ini hal yang melegakan atau jangan-jangan kita masih perlu was-was nih? Ya, semua tidak tahu ya apa yang diinginkan oleh Presiden Donald Trump gitu ya. Karena konflik Timur Tengah ini yang menyangkut geopolitik. Tidak ada yang bisa memastikan kapan ini perang berakhir. Kadang-kadang apa yang menjadi suatu pemikiran Donald Trump itu tidak pernah ada yang tahu. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa merupakan pedang bermata dua ungkapan Donald Trump itu. Jadi kita tidak boleh berleha-leha bahwa ekonomi kita akan juga tidak terpengaruh gitu dengan adanya perang Timur Tengah gitu, Mas Tifal. Jadi jangan dipercaya dulu karena kita tahulah Presiden Donald Trump ini kan modi ya. Jadi kalau nggak pas ininya, jadi jangan sampai kita lihat bahwa ini adalah skenario angin segar. Artinya memberikan sentimen positif, iya mungkin gitu ya. Tapi jika perang ini benar-benar berakhir, memang tentunya mencapai gencatan senjata dan memang dampak ekonominya akan sangat masif juga. Terutama kita kan sekarang sudah mengalami lonjakan energi, harga komoditas energi kita yang sudah mencapai ke level terutama minyak ke level 114 kemarin, sekarang udah turun ya Mas di bawah 198 sekarang. Dan memang ini kita alhamdulillah gitu, kalau kita memang tidak terlampau ada dampak kata Pak Purbaya ya kita terima dengan positif pernyataan Pak Purbaya itu. Tapi saya berharap pemerintah juga harus stay waspada gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lonjakan-lonjakan harga minyak ini pastinya akan berdampak pada kondisi fiskal kita. Karena kita tahu bahwa APBN kita kan tidak sedang baik-baik saja. Karena APBN kita sebenarnya sekarang kan mengalami suatu krisis ya. Karena tentunya di sini kita tahu bahwa pengelolaan dalam APBN kita itu banyak ke hal-hal yang memang terkait dengan pembiayaan program-program pemerintah, terutama presiden gitu. Nah ini yang langkah-langkah inilah yang harus kita waspada Mas. Karena kalau enggak nanti jebol APBN kita. Karena kita tahu bahwa tekanan nilai tukar rupiah kita juga sudah ke 17 sekarang kan. Nah ini juga waspada karena kita tahun 98 pada saat itu dari 1.800 sekian langsung meningkat sampai 17.500. Artinya apa? Ini tingkat kewaspadaan kita harus ditingkatkan lagi, lebih apalagi rating terhadap negara kita semuanya di downgrade gitu ya, mulai dari MSCI juga Moody's dan sebagainya. Nah, Oke, soal rating itu kita akan coba bahas itu lebih lanjut nanti Bu. Cuman begini, kalau melihat kondisinya sekarang, harga minyak sudah sempat tembus dalam perdagangan lebih dari $100 Amerika Serikat, walaupun di sisi lain dari pemerintah sudah bilang bahwa kondisi ekonomi masih tetap terjaga dan publik tidak perlu khawatir. Sejauh analisis Anda, realisasi di lapangannya atau fakta di lapangannya, gambarannya sejauh apa dan apakah memang gambaran kekhawatiran itu jelas terlihat atau ya sebetulnya ya masih bisa dikendalikan? Ya, gini Mas, kenaikan harga minyak dunia yang tembus 100 US dollar per barel ini sebenarnya kan memang merupakan tantangan serius ya bagi Indonesia gitu. Saya katakan begitu, mengingat asumsi makro dalam APBN kita itu hanya mematok harga minyak
dunia itu di kisaran 68 sampai 70 US dollar per barel. Nah, ini kan terdapat selisih yang sangat besar. Nah, ini pemerintah itu harus memitigasi, Mas. Artinya membuat suatu langkah-langkah mitigasi fiskal dan anggaran APBN kita. Dalam Artinya bentuk dari kenaikan harga minyak yang meningkat ini, beban subsidi energi ini secara drastis, artinya setiap kenaikan 1 US dollar harga minyak dunia itu diperkirakan menambah defisit APBN kita sebesar 7 triliun, Mas Rival. Nah, realokasi dan efisiensi belanja itu wajib. Jadi artinya harus mengkaji opsi. Jadi pemerintah itu mulai mengkaji opsi penghematan pada program-program non prioritas. Jadi salah satu yang menjadi sorotan adalah memang efisiensi pada pos anggaran MBG yang mencapai 355 triliun, terutama pada belanja barang yang tidak terkait langsung dengan makanan. Nah, kan MBG ini kan banyak, Mas, artinya perlengkapan-perlengkapan gitu ya, termasuk pengadaan mobil, motor dan sebagainya, komputer dan sebagainya. Nah, yang kedua, kenaikan harga minyak ini juga kan meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas, Mas, ya. Namun karena Indonesia sekarang ini adalah net importir minyak, maka pendapatan ini biasanya tidak cukup menutupi dari lonjakan beban subsidi. Nah, juga pemerintah harus berusaha bagaimana menjaga defisit ini agar tidak melampaui ambang batas aman 3% dari PDB kita gitu loh, Mas. Nah, meskipun skenario terburuk ini memprediksi defisit bisa melebar hingga 3,6%, Mas Rival. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena kalau udah defisit kita lebih dari 3% sampai 3,6 sampai 4%, ini investor semakin nggak percaya lagi, Mas, kepada kita kan gitu. Nah, ini pemerintah kan menghadapi dilema, Mas, antara menjaga daya beli masyarakat atau kesehatan fiskal. Nah, ini yang harus kita pilih. Hingga saat ini memang kalau kita lihat ya, seperti Menteri SDM itu kan memastikan harga Pertalite dan solar itu akan tidak akan terganggu. tidak naik katanya, tapi tidak akan terganggu katanya juga kan tidak akan naik, Mas. Tapi saya tidak yakin dan kenaikan BBM ini pasti akan mendorong inflasi. Inflasi ini, Mas, terjadi sekarang ketika kita mengalami deflasi. Deflasi itu artinya daya beli kita anjlok sekarang. Nah, seharusnya kalau terjadi inflasi menurut teori kan demand pull inflation, artinya permintaan terhadap barang itu tinggi, daya beli tinggi. Tapi ini sekarang fenomenanya unik, inflasi bersamaan dengan deflasi. Kenapa? Karena daya beli masyarakat menengah sekarang terpuruk juga gitu loh, Mas. Nah, sekarang middle class kita itu memang terpuruk, apalagi kita menghadapi juga kelas bawah seperti itu, Mas Tifan. Nah, artinya kalau kita lihat jika harga tetap bertahan di atas 100 US dollar dalam jangka panjang, maka pemerintah itu harus menyiapkan skenario berbagai beban. Artinya dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM tentunya secara bertahap atau pengurangan volume subsidi, Mas. Nggak bisa memaksakan untuk subsidi ini, tapi apakah masyarakat menengah sama bawah itu sudah siap untuk seperti itu? Nah, ini yang harus diperhatikan terutama adalah terkait dengan ketahanan stok dan diversifikasi pasokan BBM itu. Jadi Pertamina itu harus memastikan cadangan energi kita secara nasional itu aman. Artinya untuk tidak terjadi suatu panic buying terhadap masyarakat. Walaupun kemudian dari Pertamina, sorry saya potong Prof, karena kalau saya kutip dari Harian Kontan edisi hari ini, dari Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Barun juga sudah memastikan, saat ini kami fokus menjaga pasokan energi aman dan dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau menyangkut lagi soal harga minyak ini dan berkaitan dengan APBN, sebetulnya kan dari pemerintah juga berkali-kali menyampaikan efisiensi ini sudah sudah kelihatan ada penghematan besar. Itu kan harusnya nolong juga dong, Prof? Iya, tapi gini, Mas, kita ini kan mempunyai suatu kondisi tidak seperti era 70-an. Kita sekarang sudah net import kan. Kita sudah keluar juga dari keanggotaan OPEC dan sudah lama itu kan. Nah, artinya kita ini kan masih ada ketergantungan yang juga harus lewat di Selat Hormuz. Kan gitu ya. Nah, ini yang rawan, Mas, yang rawan konflik. Artinya pemerintah ini harusnya mulai mencari alternatif sumber pasokan minyak dari negara lain. Termasuk artinya menjajaki impor
yang tadinya juga ini sebenarnya ada juga maksud-maksud tertentu dari Amerika gitu nyerang Iran gitu ya, termasuk juga dari Amerika, tapi kan lebih mahal kalau dari Amerika juga gitu Mas. Nah ini yang harus dipikirkan. Nah beban APBN kita berat gitu. Nah mana subsidi listrik, subsidi BBM dan sebagainya. Wah ini sudah menjadi suatu blunder kayaknya Mas gitu. Kalau tidak pengelolaan fiskal kita ini dikelola secara hati-hati. Nah ini yang saya selalu mengatakan, saya cinta negara, saya cinta presiden, bukan bermaksud saya di sini untuk menjelekkan pemerintah, tidak ada. Saya sayang sama presiden dan negara dan bangsa gitu Mas. Sehingga kita mari artinya kita akademisi ini harus memberikan masukan yang konstruktif dan membangun kepada pemerintah. Jadi artinya bagaimana caranya kita bisa mengendalikan inflasi terutama karena di sini akan terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin terdampak, yang semakin juga boncos seperti itu. Artinya apa? Kenaikan biaya logistik akibat harga minyak ini kan pastinya akan memicu inflasi pangan. Nah itu yang pertama pangan. Kenapa? Karena pangan ini kan kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari. Seperti itu Mas. Kalau yang lain masih bisa dihindari, tapi kalau pangan nggak bisa gitu kan. Maka ada apa? Dilakukan melalui koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah Mas, seperti itu. Dari Menko juga sudah bilang akan butuh waktu dalam 1 bulan ini untuk evaluasi penyesuaian terhadap APBN ini merujuk pada kondisi lonjakan harga minyak itu tadi. Menurut Anda 1 bulan itu waktu yang cukup atau justru butuh lebih lama lagi atau malah bisa lebih cepat daripada itu? Jawabnya nanti Prof, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Penuhkan hati itu sesederhana menjalani Ramadan sepenuh hati. Ramadan ini pakai Telkomsel seperlunya demi menjalani Ramadan sepenuhnya. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih, udah mau buka nih boy. Ini jagoan gue, mie sedap goreng. Love it, baby. Ada kriuknya. Sorry boy, kalau gua sih mie sedap soto. Hangat kuahnya, bertabur koya gurih. Alhamdulillah. Toppingnya ekstra 20%. Sedapnya dari suapan pertama. Mantap. Terbaik. Ramadan The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Green, efektif angkat lemak, piring bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Lime. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang.
ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus diseruput ke putu. Ramennya the best. Pasti ramen ya. Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Melanjutkan diskusi, Prof. Gafmi, kalau kata Menteri Keuangan nih butuh waktu 1 bulan untuk evaluasi penyesuaian APBN. Cukup nggak waktu segitu? Durasi yang rasional sebenarnya sangat berisiko dalam waktu 1 bulan itu, Mas Tifal. Mengingat dinamika pasar minyak itu kan sangat volatile ya. Jadi Menteri Keuangan Pak Purbaya ini sedang melakukan permainan tunggu dan juga harus wait and see gitu yang cukup menegangkan sebenarnya, Mas. Jadi artinya mengapa 1 bulan itu terasa pas? Atau itu kan dari sisi optimis Pak Purbaya, oke, saya mendukung ya, setuju. Optimis itu penting, wajib gitu ya. Tapi kita kan lihat mengubah APBN secara drastis dalam hitungan hari kan bisa memicu kepanikan investor, Mas Tifal. Ini akan terjadi capital outflow nanti ya. 1 bulan itu memberi ruang bagi pasar untuk mencermati situasi. Jadi kita nggak bisa. Yang kedua, pemerintah kan butuh waktu juga untuk melihat bagaimana apakah harga dari 100 US dollar per barel ini adalah shock sementara atau tren jangka panjang. Nah, mengubah postur anggaran berdasarkan harga harian yang fluktuatif ini kan bisa menyebabkan kebijakan yang tidak efisien. Hemat saya seperti itu. Dan juga di sini Maret tahun 2026 ini juga bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan dan Lebaran. Minggu depan lagi udah momen-momen mudik juga kan, Bu? Ya, momen-momen mudik juga. Maka evaluasi 1 bulan itu memastikan tidak ada guncangan harga. Artinya seperti kenaikan BBM di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Nah, artinya kalau saya katakan mengapa 1 bulan itu sisi kritis, artinya berisiko karena setiap hari harga minyak itu kan bertahan di atas 100 US dollar misalnya. Subsidi energi itu kita melihat membakar kas negara dengan kecepatan tinggi, Mas. Jadi jika asumsi APBN itu 70 US dollar per barel, realitanya 100 US dollar per barel, artinya apa? Ada selisih 30 US dollar per barel. Ini artinya terakumulasi setiap hari, Mas Tifal. Nah, 1 bulan evaluasi ini bisa berarti akumulasi beban subsidi itu tambahannya adalah sebesar puluhan triliun rupiah. Nah, ini rupiah sudah menyentuh 17.000, ya kan? Jika evaluasi terlalu lama tanpa aksi nyata, tentunya juga pasti ada kepastian memotong belanja non prioritas. Nah, pasar di sini mungkin menganggap pemerintah lambat meresponnya sehingga bisa mendorong rupiah ke level 17.500 dan sebagainya. Yang saya khawatirkan seperti itu gitu. Kenapa? Konflik Timur Tengah ini kan tidak memberikan kemewahan waktu gitu, Mas Tifal. Jadi jika situasi memburuk dalam 2 minggu ini ke depan misalnya, evaluasi 1 bulan itu mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan target defisit kita yang masih berada 2,9% dari PDB kita gitu ya. Nah, ini artinya titik krusial dalam evaluasi 1 bulan ini kemungkinan besar tidak hanya mengevaluasi angka, hemat saya, tapi juga prioritas politik, ya. Jadi intinya pertama adalah apakah kita itu pemerintah ini porsinya akan dikurangi ya untuk pengadaan barangnya seperti redesign makan bergizi gratis seperti itu ya. Terus juga mempercepat mandatory biodiesel untuk mengurangi volume impor minyak mentah secara instan gitu. Artinya evaluasi 1 bulan ini adalah langkah diplomatis untuk meredam spekulasi. Namun secara teknis fiskalnya pemerintah sebenarnya harus memiliki skenario darurat 2 minggu. Ya, jika harga minyak tetap bertahan atau naik sampai 120 US dollar. Artinya di sini kita harus benar-benar memantau dan dihitung secara cermat, secara metodologi yang tepat dan akurat, Mas Tifal. Karena ini main seperti itu. Tapi kalau Anda rasanya selain masalah postur untuk beberapa program ataupun juga
anggaran-anggaran untuk postur-postur di program-program yang lain, langkah apa lagi yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu cepat oleh otoritas terkait, Bu, memastikan bahwa APBN kita masih tetap terjaga di tengah kondisi yang serba nggak pasti seperti sekarang ini? Sebenarnya kalau saya lihat yang jelas terutama adalah pemerintah ini sebenarnya ini jangka panjang ya Mas Tifal. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang gitu ya, kita itu yang paling banyak menghasilkan duit itu big cuan itu sebenarnya ekonomi hijau Mas Tifal. Nah itu saya yakin itu nanti kita tidak akan pernah ada beban fiskal kita gitu loh. Mau MBG bagaimanapun kalau itu dikelola dengan baik, ekonomi hijau itu pasti bisa. Ya. Jadi cita-cita Pak Prabowo ini kan MBG sepanjang masa gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak bisa mengelola fiskal dengan baik, lah dari mana anggaran? Lah oleh karena itu harus ada alternatif bagaimana bisa kita menarik cuan dari itu yaitu ekonomi hijau. Tapi itu adalah jangka panjang. Tapi kalau tidak dimulai gimana coba? Kita bisa ada kemungkinan Mas mempunyai satu peluang pasar karbon dunia yang ada di negara kita gitu loh. Nah ini yang harus ditangkap gitu loh Mas Tifal. Di satu sisi kalau kita lihat tadi kami juga di awal sempat menunjukkan data-data tidak hanya masalah harga minyak dunia yang terdampak, nilai tukar rupiah kita ikut tertekan, kemudian di indeks harga saham gabungan juga ikut terkoreksi cukup dalam satu pekan masa konflik ini berjalan. Ini kan akhirnya memunculkan pandangan juga di mata investor masalah risiko di tengah ketidakpastian yang ada sekarang ini, Bu. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, pasar ini kan sekarang belum mencapai titik terendahnya gitu ya, Mas. Jadi memang kita itu dari awal sudah ada sinyal-sinyal yang lampu kuning dari lembaga rating yang ada. Nah, ini seharusnya kita harus waspada gitu. Karena perang Timur Tengah ini artinya sulit diprediksi karena tak seorang pun yang bisa tahu kapan berakhir. Nah, IHSG ini mungkin saya prediksi bisa jatuh lagi Mas dari sekarang kan di posisi 7.000 sekian ya. Nah saya khawatirnya nanti IHSG jatuh ke 6.500 coba gimana. Nah pertumbuhan kredit mungkin kurang dari 5% tahun ini gitu. NPL-nya juga bisa meningkat di atas 3%. Sehingga defisit anggarannya bisa lebih dari 3,5% gitu Mas. Nah ini sementara rasio pajak kita diperkirakan akan turun menjadi 9%. Sehingga apa? Prospek ekonomi kita ini masih dalam kondisi fundamentalnya agak rentan, jadi masih rapuh gitu Mas. Kenapa? Termasuk juga bagaimana Bank Indonesia itu melakukan intervensi yang menguras cadangan devisa gitu kan. Nah ini kan agak rawan kalau cadangan devisa kita udah menipis. Nah ini yang perlu dihati-hati seperti itu. Sehingga, sorry saya potong Prof, sehingga menurut Anda menjaga investor ini sentimennya tetap positif di kita walaupun kemudian tantangannya dengan sempat Anda singgung di segmen sebelumnya masalah proyeksi dari ekonomi kita di beberapa lembaga ini masih sudah dimasukkan ke level negatif. Ini harus gimana otoritas terkait? Jadi otoritas terkait ini menjaga suatu kepercayaan investor adalah mari kita memposisikan pada tempatnya gitu. Artinya pemerintah ini jangan rebutan dengan swasta. Kenapa? Karena swasta ini adalah yang memberikan suatu kehidupan pada industrialisasi. Nah, kenapa kita sekarang lemah pada perluasan kesempatan kerja? Karena swasta dimatikan oleh pemerintah. Nah, seharusnya kalau saya mengaca pada negara-negara yang berhasil itu, pemerintah itu memberikan regulasi yang bisa mendukung swasta dan mengkolaborasikan diri dengan swasta. Jangan menekan swasta. Nah, sekarang kan saya nada-nadanya sekarang pemerintah itu mau monopoli, swasta mau disingkirkan semua. Nah, ini yang tidak baik, Mas. Seperti itu. Nah, ini yang memberikan kepercayaan kepada investor bahwa ayo kita pemerintah ini ada artinya ada di belakang Anda menyiapkan segalanya termasuk juga misalnya kepastian hukumnya, termasuk juga bagaimana SDM yang sudah terlatih dan sebagainya, pendidikannya mumpuni, kompetensinya mumpuni. Nah itu yang diperlukan dan juga surat izinnya mudah untuk masuk ke negara kita. Kita nggak mungkin Mas tidak butuh investor asing. FDI itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena itu juga berperan untuk pengembangan teknologi di negara kita gitu. Sudah kami tangkap poin dari situ. Prof. Gafmi, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Prof. Selamat pagi. Selamat pagi Mas.
Selesai sudah Kompas Bisnis.